kawan sekalian, kita balik lagi di podcast Disclosure, podcastnya ngebahas kajian hukum dan sosial. Ya, pada penghujung tahun 2022 ini kita akan membahas tentang mahasiswa dan organisasi. Salah satu hal yang paling unik ya, bersama dengan kawan kita udah ada kawan Zahid Ahmad Nova dan juga kawan Rizky Maulana Fadila nih. Ya, apa kabar kawan Zahid? Ya, halo kawan Sabil. Baik, alhamdulillah ya. Thank you juga udah dikasih kesempatan buat ngisi podcast hari ini. Jelas dong kawan Zahid. Dan ini informasi aja, kawan Zahid adalah ketua DLM FAUNSUD 2022 ya. Dan juga di sini kita ditemani juga salah satu pembicara kedua, yakni kawan Rizky Maulana Fadila ya. Halo kawan Rizky. Halo kawan Sabil. Dan saya ucapkan makasih banyak nih kepada divisi diskusi LKHS udah mengundang saya untuk di podcast ya. Semoga nanti pembahasannya bisa menginspirasi dan juga memberikan insight baru kepada kawan-kawan semuanya. Oke, harapannya luar biasa banget ya kawan Rizky ya. Semoga nih ya, karena kan penghujung tahun ini kan banyak banget lah. Ada yang namanya reorganisasi, restrukturisasi gitu kan. Ini kalau misalkan kita berbicara organisasi ya, organisasi kan kalau dari tahun ke tahun, di tahun 98 tuh kita lihat sebagai salah satu penggerak mahasiswa nggak sih? Betul. Yang dimana itu kepentingan mahasiswa dibawa sama organisasi lah salah satunya. Bahkan mungkin ada cerita-cerita berkembang kalau misalkan BEM ini nggak ikutan untuk demo, besoknya bakal dilempar sama semak basah sih katanya gitu ya. Tapi bener gak ya? Nggak tahu sih. Lanjut aja nih ke awal. Kita bakal nanyain dulu nih, menurut kawan Zahid dulu nih, apa sih organisasi itu bagi kawan Zahid? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari general dulu ya, organisasi kan kita tahu lah sama-sama. Organisasi itu sekumpulan orang yang memang menjalankan satu tujuan bersama gitu. Itu yang mungkin kita tahu sebagai organisasi dimanapun itu organisasinya pasti sama. Sekumpulan orang yang memang mencapai visi dan misinya bareng gitu, satu visi dan misi. Tapi kalau kita ngelihat di lingkup mahasiswa, ya itu juga sama sebetulnya. Bedanya diisi oleh mahasiswa dan tujuannya tergantung mahasiswanya sendiri. Karena kita kan organisasi banyak nih sekarang di EVA maupun di luar EVA. Entah itu organisasi lingkup fakultas maupun UKM sendiri, itu sama-sama. Dan mereka punya tujuannya masing-masing. Dan lebih besar dari itu menurut pendapat gue pribadi ya, sebenarnya organisasi itu wadah buat kita semua. Wadah untuk kita berkembang. Dan lebih jauh lagi, di organisasi ini kita bisa belajar banyak. Terutama mungkin masalah kepemimpinan. Karena mahasiswa itu kan calon pemimpin. Iya dong. Bener. Mahasiswa kan calon pemimpin. Nanti yang ngisi di masa depan mungkin 20 tahun lagi kita semua ini. Kita semua bakal ngisi jabatan-jabatan mungkin nanti di negara gitu. Yang nantinya ujung-ujung buat negara juga. Makanya yang paling penting buat organisasi, buat gue sendiri, itu tempat buat kita ngasah leadership yang nanti bakal berguna banget, bukan cuma buat diri sendiri tapi juga buat bangsa dan negara. Itu sih paling. Berarti buat lo nih organisasi yang paling penting itu adalah mengasah jiwa kepemimpinan lo. Betul. Ada yang lain nggak? Misalnya tujuan khusus tuh organisasi itu apa bagi lo gitu? Selain leadership mungkin melatih ini kali ya, cara kita bekerja sama orang lain. Teamwork ya. Teamwork, iya benar. Karena mungkin itu sepele ya, maksudnya kita bisa dapat itu dimanapun. Tapi sadar nggak sadar di masa depan nanti kita pasti bekerja sama orang lain. Ya mungkin kita bisa kerja sendiri, itu sangat memungkinkan. Tapi chance kita buat akhirnya berpapasan sama orang di masa depan dan akhirnya kita harus satu tim sama orang itu tuh besar. Makanya kalau nggak di organisasi, ya sebetulnya banyak tempat yang lain. Bukan satu-satunya tempat itu organisasi, banyak banget sebenarnya tempat buat kita ngasah hal kayak gitu. Cuma lebih khusus menurut gue di organisasi mahasiswa gitu. Oke, thank you guys. Kita balik lagi nih ke kawan Rizky dulu. Oke, kawan. Bagi dulu nih Ki, apa sih organisasi Ki? Oke, bagi gue sebenarnya nggak jauh berbeda ya yang tadi disampaikan sama kawan Zahid terkait organisasi. Cuman kalau bagi gue sendiri tuh khususnya kalau misalkan organisasi mahasiswa itu untuk apa ya, mewadahi minat bakat mahasiswa. Misalkan di EVA sendiri kan tadi udah disebutin nih kata kawan Zahid kan, ada BEM, ada DLM, ada UKM juga. Itu bisa mewadahi minat bakat dari mahasiswa itu sendiri, baik itu di bidang akademik ataupun di bidang non akademik. Terus juga bagi gue tuh organisasi tuh sangat bagus sekali untuk meningkatkan soft skill kita gitu loh. Karena kan kita kuliah di kampus nih cuman apa ya, mendapatkan pendidikan formal kayak apa sih gitu kan. Kalau misalkan kita kan selalu fakultas hukum ya. Apa sih PHI gitu kan? Apa sih hukum laut gitu kan? Okay. Nah,
kan itu hanya belajar secara formal. Nah, organisasi itu mengajarkan secara non formalnya, kayak soft skill itu kayak gimana sih, public speaking kayak gimana, yang tadi juga dijelaskin sama kawan Jahit. Teamwork juga itu sangat penting banget sih. Jadi itu sih intinya, untuk mewadahi minat bakat bidang akademik non akademik, terus meningkatkan soft skill. Berarti komunikasi ini. Ya, Komunikasi etika masuk gak sih? etika sebenarnya berteman nih, masuk organisasi juga. masuk gak? Iya, karena kita bisa ngebedain nih antara orang yang emang masuk organisasi dan enggak, dari segi pergaulan dan gimana itu pasti itu kelihatan bedanya. Gimana tuh? Gimana? Ya, ini sorry ya kalau misalkan kan di sini ada kawan Jahit ketua DLM ya, yang mungkin udah duluan lebih berproses gitu kan. Sebenarnya ada perbedaan sih antara orang yang enggak ikut organisasi dan yang ikut. Jadi kalau misalkan orang yang ikut organisasi itu apa ya, pembahasannya itu lebih ke arah dia punya visi nih ke depan gitu kan. Sebenarnya bukan underestimate orang yang nggak ikut organisasi nggak punya visi juga ke depan. Cuman visinya itu kadang kita kan di organisasi dilatih nih gimana sih caranya mengkonsep sebuah ide atau misalnya konsep sebuah kegiatan gitu kan. Dan itu dilatih tuh secara sistematis gitu kan. Nah, kalau misalkan yang nggak ikut organisasi itu kadang ada yang mereka setelah terjun nih kayak ini gimana sih gitu kan, aku belum tahu gitu kan, gue belum tahu nih caranya, terus belum tahu nih gimana nih cara pelaksananya gitu. Jadi sedikit agak perbedaan sih menurut gue pribadi ya. Buat pribadi, berarti lebih terkonsep yang ikut organisasi nih. Iya, kalau misalkan secara pandangan gue ya, kalau misalkan pandangan ya sudut pandang kan beda-beda gitu. Gimana Zaid, mau aksetasi atau gimana nih? Pandangan gue sedikit berbeda. Gimana tuh gimana? Karena menurut gue organisasi sekali lagi bukan tempat satu-satunya buat kita berkembang. Banyak banget sebenarnya di kuliah itu kita bisa berkembang bahkan tanpa melalui wadah apapun gitu. Kita ngasah diri sendiri. Orang yang terkonsep dan tidak terkonsep itu sebenarnya nggak bergantung sama organisasi. Karena sebetulnya ketika kita punya konsep sendiri buat 4 tahun di kuliah, ya kita nggak butuh organisasi kan sebetulnya. Iya dong. Iya benar-benar. Beda kalau misalkan mungkin kita masih belum punya konsep. Iya betul. Nah, justru menurut gua di beberapa orang yang tadinya tidak punya konsep, akhirnya ikut organisasi, akhirnya terkonsep. Nah, itu yang membedakan menurut gua. Bukan masalah yang gak organisasi itu mungkin secara pergaulan dan lain sebagainya beda dan lain sebagainya. Kalau gua lebih fokusnya sama orang yang punya konsep sendiri, ya nggak masalah. Kalau misalkan dia nggak mau terjun dan lain sebagainya di organisasi. Tapi pun orang yang nggak punya konsep, gue rekomendasiin organisasi sebetulnya. Karena nanti dia punya konsep buat dirinya sendiri terutama. Konsep untuk tujuan ke depannya berarti. Betul. Tapi nih ya, kalau ngomongin konsep nih, seberapa banyak sih orang yang punya konsep tanpa adanya organisasi sebenarnya? Banyak apa enggak menurut gue? Menurut gue banyak. Menurut gue banyak. Karena ya ini pengalaman pribadi aja ya. Maksudnya kita lihat kanan kiri aja. Iya. Pasti lu pada nih sering lah melihat orang yang mungkin dia nggak berorganisasi sama sekali, tapi secara akademik dia bagus, secara pengalaman juga dia bagus karena mungkin dia organisasi dapat di sebelumnya misalkan, atau bahkan di kuliah ini dia dibanding organisasi dia lebih milih buat banyak magang, milih buat banyak misalkan dia entah itu jualan kayak atau apa, terserah, banyak lah pada intinya. Yang menurut gue sebenarnya banyak orang yang punya konsep tapi sebenarnya backgroundnya bukan organisasi gitu ya menurut gue ya. Cuma itu balik lagi ke masing-masing individu. Cuma ya lebih secure emang kalau mau kita ningkatin kesadaran buat kita punya visi di organisasi memang. Kayaknya organisasi itu punya peran nggak ya istilahnya buat konsep? Punya jelas. Tujuan ke depannya gitu. Mau lu udah pernah organisasi di SMA ataupun di kuliah gitu kan. Betul. Kita lanjut aja nih. Karena udah nyentuh-nyentuh juga nih. Kira-kira nih organisasi buat lu nih di kuliah ini ya, di organisasi di kampus penting nggak sih? Penting nggak? Siapa dulu? Boleh dulu. Gue dulu ya. Oke, bagi gue ini sudut pandang gue ya, sebelum ke general secara umum yang pernah gue tanyain ke teman-teman gitu kan. Sebenarnya organisasi di lingkungan kampus itu ada dua sisi. Ada emang kata orang ya sangat penting, dan ada kata orang mending saya menjadi orang kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Tapi kalau bagi gue sendiri itu organisasi itu sangat penting. Karena apa? Yang tadi udah dijelasin di awal nih, yang mungkin tadi udah di-spill dikit ya kalau Sabil dan kawan Jahit gitu. Kan kita kuliah nih di universitas, kita kayak tadi cuman kita mendapatkan kayak pembelajaran secara formal gitu kan, mata kuliah.
Sedangkan yang lain misalkan kayak public speaking dan sebagainya ataupun cara mengkonsep ataupun yang lainnya itu kan kita bisa temukan salah satunya di organisasi gitu kan. Ya mungkin tadi bisa disebut bisa di luar organisasi pun kita bisa gitu mendapatkan itu. Tapi salah satunya di organisasi itu tersendiri gitu. Makanya itu sangat penting. Terus di lain itu yang misalkan kayak mengkonsep, public speaking dan sebagainya, menurut gue pribadi tuh di organisasi tuh gini loh, kita bisa dapat teman gitu kan. Teman tuh yang emang apa ya, berbeda. Iya, jadi relasinya itu beda banget gitu loh. Kalau misalkan orang tongkrongan kan, kalau misalkan kita nongkrong, ya udah kita main bahasanya tuh bahasan tongkrongan ya, walaupun ada bahasan kayak negara, bahasan tentang lain dan sebagainya. Nah, ketika kita di organisasi kan kita ada tujuan, visi dan sebagainya. Nah, jadi enak aja gitu ngobrolnya gitu kan. Kadang lebih enak. Nah, kan dari organisasi ini kan kita bisa nih ke tongkrongan misalkan. Terus kita visitasi nih gitu kan. Dapat lagi tongkrongan baru, visitasi lagi tongkrongan baru. Kan kalau misalkan kita nongkrong nih, kalau misalkan tiba-tiba kita main ke orang-orang yang gak kenal, tiba-tiba join kan, ngapain nih gitu kan, tiba-tiba join gitu kan. Kalau misalkan kita ikut organisasi selalunya relasi itu misalkan kita visitasi atau ketemu, tiba-tiba kan kita bisa akrab gitu kan. Itu sih bagi gua. Berarti itu bagi gua organisasi kampus tuh penting buat ini pengalaman, buat relasi ke depannya dong. Betul. Bagi gua ya. Bagi gue tuh ya. Berarti lebih mementingkan ke aspek yang komunikasi dan juga relasi nih. Iya, betul gitu. Oke, kita lanjut dulu nih. Dari kawan Zahid gimana? Kalau menurut gua organisasi buat pribadi ya, buat mahasiswa sendiri itu penting aja. Penting aja. Tapi kalau untuk kampus itu sangat penting. Nah itu beda. Beda berarti. Karena tadi kalau buat diri sendiri itu kan pengalaman dan lain sebagainya kita bisa dapat di luar organisasi, ya kan? Iya. Tapi kalau buat kampus itu beda. Tujuannya udah beda. Kalau kita ngomongin organisasi berfokus kita mengabdi buat kampus gitu kan. Kita ngasih effort kita, entah itu pikiran, tenaga, dan hati kita juga, itu buat kampus sebenarnya, bukan diri sendiri. Kayak saya ambil contoh misalkan, kalau misalkan kita ngomongin semua ketua UKM sekarang, itu kan di luar dari apa yang mereka upayakan buat diri sendiri, entah itu dengan mereka jadi ketua UKM, nambah leadership, pengalaman, nambah teman. Tapi yang lebih besar tuh sebenarnya buat kampus. Ketua LKS contohnya Balkis, dia bikin proker dan lain sebagainya, itu kan bawa nama fakultas. Termasuk kemudian BEM misalkan bikin proker pengabdian masyarakat, bikin proker SLF kemarin misalkan. Ya itu tujuannya ya buat kampus. Kita mempercantik nama fakultas kita sendiri, dan itu bukti bahwasanya kita emang cinta gitu sama Fakultas Hukum Unsud. Nah makanya itu pembedanya. Dan kalau tadi sempat disinggung masalah organisasi itu merepresentasikan mahasiswa juga, gimana pergerakan mahasiswa yang tentu jauh berbeda sekarang dibanding dulu kan. Kenapa itu menjadi sangat penting akhirnya? Karena kalau bukan mahasiswa siapa lagi yang bergerak gitu? Yang kita memang betul-betul atas nama masyarakat misalkan, atas nama segenap warga Indonesia gitu, kita membela hak-hak masyarakat kan. Kalau bukan mahasiswa dan bukan di organisasi mahasiswa, itu di mana lagi? Mungkin kalau nanti kita udah beda lagi tujuannya, iya kan? Kita udah beda pemikiran, apalagi kalau udah kerja ya. Iya benar. Udah, kalau kata kawan Balkis nih, dia sering bilang, itu quote-nya siapa saya lupa ya, cuma bilang kalau misalkan salah satu kemewahan mungkin ya yang dipunya mahasiswa. Ada inget nggak itu quotes-nya tokoh siapa gitu? Yang idealis itu bukan? Iya, kemewahan terakhir yang dipunya mahasiswa itu kan idealisme gitu. Tan Malaka gak sih? Iya, gue lupa. Mungkin nanti cari. Oke. Kan kita cari tahu aja. Cari. Kalau dari gue ini itu. Ya berarti itu mahasiswa punya preferensi sendiri nggak sih? Karena kalau di tahun 98 kita lihat itu punya kebebasan ideologi. Betul. Idealis nih. Kalau misalkan kita udah kerja kayaknya nggak ada idealis lagi nggak sih? Belum tentu sih. Tapi kebanyakan ya memang sudah belok ya sih kayaknya kalau udah tujuannya ada beda. Tapi menurut gue pribadi nih, berarti penting nih buat kampus. Buat kampus penting banget. Penting. Bahkan buat masyarakat penting. Menurut gue penting banget. Berarti idealis itu penting di bagian mahasiswa. Sangat. Menurut gue idealis ya. Menurut gue sangat sih. Karena ya gimana ya? Maksudnya hanya dengan cara itu menurut gua kita akhirnya bisa betul-betul netral. Kita memperjuangkan apa yang memang perlu diperjuangkan. Bukan cuma sekedar kepentingan gitu. Tapi kita ngelihat kondisinya kayak gimana dan akhirnya kita bisa bergerak kan. Menurut gua. Dan kalau kita nggak punya idealisme yang kuat gitu, ya sebenarnya nggak bisa.
buat kita memperjuangkan hal-hal yang misalkan rentan atau mengkhawatirkan misalkan, itu kan nggak bisa gitu lah. Tapi kalau masalah idealis nih ya, nanti dicek lagi ya. Iya. Kalau misalnya idealis ini kan mahasiswa turun ke jalan demo gitu kan, tapi nggak ada hasil, terus ada masyarakat yang bilang ya ngapain demo gitu kan. Nah, itu kan idealisnya diuji banget gak sih? Iya betul. Berarti idealis itu adalah kemewahan tersendiri. Gimana bro? Ya, terkait idealisme ya, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari tahun ke tahun, maksudnya dari reformasi, sebenarnya kan awal mulanya idealisme sangat tinggi itu dari reformasi ya. Maksudnya dari ya mungkin kita tahu penggulingan pemerintahan Orde Baru gitu kan, karena ya emang pemberedelan dan sebagainya, akhirnya tercipta idealisme yang sangat kuat gitu kan. Jadi idealisme tuh bagi gue tuh benar yang tadi kata kawan-kawan bilang, adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa. Karena setelah masuk dunia kerja ya tadi tergantung, mungkin ada yang ngikutin kebijakan korporatnya, kayak wah udah jangan ikutin idealis sendiri kan, yang penting cuan. Tapi bagi gue idealisme itu sangat penting, karena kan ada slogan mahasiswa adalah control of social dan juga agent of change gitu kan. Karena kalau misalkan nggak sama mahasiswa siapa lagi gitu kan. Dan juga ini mau nanggepin yang tadi, kalau misalkan kita demo nih nggak ada hasil dan sebagainya, sebenarnya untuk hasil dan sebagainya itu urusan belakangan, karena kita udah menyuarakan gitu. Kalau misalkan kita nggak mau menyuarakan, sama dengan idealisme kita udah luntur. Kayak kita ya udahlah, nggak ada hasil, kita udah nggak usah lagi demo dan sebagainya, berarti idealisme itu udah luntur. Maksudnya udah gak ada lagi idealisme di mahasiswa. Dengan adanya demo dan sebagainya, itu merupakan representasi idealisme dari mahasiswa. Kita harus tetap ada nih, mengontrol pemerintah gitu kan. Sebagai pengawas nih ya. Iya, sebagai pengawas nih. Watchdog nih. Ya, walaupun di pemerintah ada kan inspektorat buat pengawas, tapi kan itu ya tahu sendiri lah politik kayak gimana gitu kan. Makanya mahasiswa tuh dengan idealismenya itu representasinya kayak kita demo ke jalan tuh, ya itu idealisme gitu kan. Dan yang pernah gue alami ya, dulu pernah gue sebagai orang yang idealisme banget gitu kan, gue dulu menolak banget terhadap pejabat yang memang turun ke kampus ataupun ke sekolah-sekolah untuk mengkampanyekan tentang misalkan program kerja dan sebagainya. Gue idealisme dulu sangat menentang. Karena apa? Karena bagi gue, lu turun ke kampus buat kampanye buat apa gitu, itu kan. Kecuali lu turun ke kampus gitu kan, lu ada visi misi, lu itu dikaji, diuji, bukan sekedar kampanye doang belaka. Nah itu kan, nah itu gue dulu pernah tuh menentang beberapa pejabat gitu kan, masuk ke sekolah gue dulu, gue menentang karena idealisme gue nggak pengen sekolah itu disusupi politis praktis. Tapi kalau misalkan sekarang nih, karena gue udah kampus gitu kan, pemikiran udah luas lagi, idealisme gue berubah. Jadi gue oke, lu boleh datang ke kampus gitu kan, ya tadi kayak yang tadi gue bilang, tapi gue pengen nguji gitu kan, sejauh mana gitu kan lu gitu kan, gitu. Itu tuh membangun kedekatan dengan cara pengujian gitu. Iya gitu sih. Karena tadi idealisme mahasiswa adalah masyarakat. Iya. Betul. Ya karena kan kita berhubungan langsung ya mungkin sama orang-orang terdampak yang nggak disorot gitu ya. Misalnya nih pedagang cukur rambut atau pedagang kaki lima gitu kan, yang kita lihat susahnya gimana mungkin ya. Mungkin pas kemarin gitu. Ini kawan saya ada tambahan dulu nih. Ya cukup nih. Oke, dicukupkan dulu. Oke. Kita lanjut nih. Rasa nggak sih kalau akhir-akhir ini idealisme mahasiswa tuh masih kuat apa enggak sih? Ini ada korelasinya juga sih buat pertanyaan berikutnya. Masih untuk beberapa orang. Dan mungkin sedikit tambahan yang tadi, yang pendapat dari Mas Kawan Rizky ya. Gue sebenarnya selalu ngelihat kalau misalkan kita sebagai mahasiswa itu untuk mewujudkan idealisme kita masing-masing ya, sebagai mahasiswa, karena kan nggak mungkin semua sama gitu, pengen buat masyarakat dan lain sebagainya, mungkin ada yang beda gitu. Tapi pada akhirnya buat mewujudkan apa yang kita cita-citakan dan lingkupnya sebesar apa, itu orang punya caranya masing-masing buat mewujudkan. Kalau tadi Rizky bilang, kalau misalkan dengan kita turun ke jalan itu membuktikan bahwa kita punya idealisme sendiri, ya gue sepakat. Tapi bukan itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Memang. Makanya kenapa kalau lu tanya sekarang idealisme mahasiswa sebenarnya udah berkurang ya, mungkin buat beberapa orang masih kuat dan beberapa yang lain
ya mungkin bahkan nggak punya gitu. Nggak punya berarti. Bahkan nggak punya. Karena gue ngelihat aja, kita nggak usah jauh-jauh ya. Kalau ngomongin masalah tujuan, visi, entah itu organisasi atau bahkan yang lain, gue ngelihat satu hal yang agaknya kontroversial enggak sih sebenarnya. Cuma gue mempertanyakan aja kadang, kok bisa ada orang yang ikut organisasi, tapi kemudian dia nggak tahu tujuan organisasi itu apa. Atau misalkan nggak usah yang lingkupnya organisasi, dia menjalankan satu proker aja, tapi dia nggak tahu tujuan proker itu apa. Ya sebenarnya kan ini omong kosong gitu kalau misalkan lu ngejalanin satu proker tapi bahkan lu sendiri nggak tahu latar belakangnya itu apa. Kenapa kita ngadain hal itu? Kenapa kita akhirnya menjalankan hal itu? Kalau tujuannya nggak tahu, nggak usah berharap proker itu bakal bagus hasilnya, karena tujuannya aja nggak kuat. Nah itu yang sering gue lihat di mahasiswa. Dan apakah yang organisasi berarti dia punya idealisme sendiri? Ya sebenarnya nggak juga. Karena bisa jadi dia organisasi ya tadi buat cari teman, buat lain sebagainya, tapi nggak buat memperjuangkan apa yang ingin dia perjuangkan. Dan kalau dari gue sendiri, gue ngeliat kondisi di waktu awal jadi ketua DLM itu, yang paling gue notice adalah untuk organisasi semangat mahasiswa turun. Semangat mahasiswa turun menurut gue. Dan pun yang ikut misalkan banyak yang gak tahu sebenarnya dia ikut buat apa. Banyak yang ya gue ngikut temen gue sih ikut. Atau misalkan ya kayaknya keren deh jadi anak DLM misalkan. Ya. Ada yang kayak gitu. Okay. Ya kita nggak usah tutup mata tutup telinga lah. Banyak kok yang kayak gitu. Yang bahkan ya biar gue nggak gabut aja sih organisasi. Dan banyak hal lain yang gue sayangkan sebenarnya. Karena lu nggak tahu tujuannya apa. Dan itu yang akhirnya merembet ke banyak hal. Kalau dia bahkan berorganisasi, nggak tahu tujuan organisasinya apa, nggak tahu tujuan dia proker itu apa, nggak usah jauh-jauh buat masyarakat. Itu aja kan sebenarnya udah bener. Iya kan? Iya, ngapain jauh-jauh ke masyarakat? Lu sendiri misalkan di organisasi, ya ini proker tahun lalu misalkan. Itu kan dipertanyakan dong. Iya dong. Oke. Itu sih. IO itu ya, event organizer bukan? Iya. Bukan organisasi nggak sih? Organisasi dia. Cuma Organisasi. Itu organisasi, maksudnya ya itu balik lagi lah. Kalau menurut gua itu tadi buat kalau lu nanya idealisme mahasiswa, ya nggak usah jauh-jauh gitu. Gua ngeliat kalau mahasiswa aja kadang nggak tahu tujuan organisasinya apa, tujuan programnya apa. Akhirnya buat nyampe ke tahap yang lebih tinggi, buat akhirnya misalkan kita membantu masyarakat, jangan harap gitu, jangan kejauhan ke sana. Dan bahkan yang turun ke jalan pun ada yang nggak tahu itu bahasanya apa. Oke. Ikut-ikutan. Iya dong. Iya dong. Lumayan sih kemarin. Iya itu. Itulah kalau menurut gua. Gimana Ki buat idealisme mahasiswa? Masih ada nggak sih? Ya sebenarnya sama ya, maksudnya tuh kalau misalkan ditanya ke gua dan ke Jahit pun sama sih sebenarnya. Tadi jawabannya seperti kawan Jahit. Ada, cuman ada sebagian yang emang udah luntur gitu idealismenya. Karena kita lihat juga gua yang pernah gua rasain tuh ada nih, ini aja ya pengalaman pribadi ya. Jadi ada temen yang idealisme dari awal. Gue ikut organisasi pengen ningkatin misalkan organisasi ini berkembang tingkat nasional, daerah dan sebagainya, terus terkenal dan sebagainya. Tiba-tiba pas sudah masuk tuh ya dia turun gitu idealismenya. Loh, kenapa lu tiba-tiba awalnya semangat banget nih pengen majuin organisasi dan sebagainya. Pas sudah masuk dia lebih ke arah buat nyari nama doang gitu, nyari panggung doang, nama popularitas doang yang mungkin tadi kawan Jahit udah singgung nih di awal gitu kan. Kayak lu tahu nggak sih prokernya gitu kan, lu tahu turun ke jalan tahu nggak sih gitu kan maknanya gitu kan, tujuannya. Nah itu yang pernah gue alami. Jadi kayak sebenarnya mahasiswa sekarang tuh masih ada yang idealis, cuman ada yang sebagian emang udah luntur lah gitu karena emang mungkin pengaruh dari zaman, terus juga mungkin zaman sekarang orientasinya itu yang mungkin kita tahu ya. Zaman apa sih, milenial atau zaman Z ya? Iya. Ya itulah pokoknya itu udah orientasinya udah beda. Jadi sekarang tuh lebih ke arah main sosmed dan sebagainya itu sih. Jadi idealisme kayak buat apa namanya tuh bermanfaat ke masyarakat ataupun ke yang lain tuh ya menurun lah. Cuman nggak semuanya turun idealismenya. Ada sebagian yang masih pegang idealisme dan juga sebagian yang emang udah luntur sih. Itu sih. Udah luntur ya idealisme. Berarti idealisme nih ya. Tadi berbicara idealisme. Kalau idealisme doang kan kayaknya terlalu tinggi banget nggak sih? Belum tentu semua orang yang ikut organisasi itu punya idealisme sih. Ada juga ikut-ikutan tadi kan. Terus ada yang lain-lainnya lah. Tapi kita berbicara tentang organisasi aja nih. Kita batasin dikit nih ya. Iya. Nih, yang organisasi nih. Menurut kalian nih minatnya masih standar, apa naik, apa malah turun jauh nih? Turun jauh. Turun jauh.
Iya. Tapi itu juga gue nggak heran sebenarnya kenapa turun jauh. Karena mungkin kita sebagai mahasiswa yang berorganisasi di kampus ya, itu kita terkendala banyak hal sebetulnya. Terutama mungkin di Eva Unsut ya. Gue lebih spesifik nih. Eva Unsut lah, ambil lah. Karena tadi misalkan kita ambil contoh lah. Kalau misalkan hampir semua organisasi itu nggak tahu tujuan awal dia berorganisasi, atau misalkan dia nggak tahu nih tujuan dari organisasinya itu apa, yang paling utama gitu. Misalkan contoh kalau di LM kan kita kan legislatif di kampus, tujuan kita apa? Kalau dari gue sendiri misalkan kita mau mewujudkan lembaga legislatif yang di kampus yang memang ideal gitu buat mahasiswa. Sesimpel itu aja. Tapi kalau misalkan hampir semua organisasi itu mulai kehilangan tujuannya, nggak tahu sebenarnya, dan cuma turun-temurun ngikut dari yang tahun lalu, dia nggak tahu sebenarnya fungsinya apa gitu ya, tapi tahun lalu kayak gini dan lain sebagainya. Ya akhirnya nggak heran kalau organisasi nggak semenyenangkan itu, karena kita aja banyak pertanyaan yang nggak bisa kita jawab gitu. Iya dong. Dan kalau misalkan landasannya kuat, kita punya tujuan yang jelas nih, DLM ini mau kayak gimana, misalkan contoh LKS ini mau jadi lembaga kajian yang seperti apa misalkan, yang ideal. Nah itu nantinya bakal berpengaruh ke kualitas dari organisasinya sendiri. Kalau orang punya tujuan pasti buat satu organisasi dan manajerialnya bagus ya, dan dia bisa gitu membawa rekan-rekan anggota yang lain buat ikut satu visi sama dia, ya organisasi itu pasti sukses. Organisasi itu pasti lebih baik dibanding yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan nggak punya, ya jangan harap. Nah makanya tadi korelasinya sebenarnya ada antara orang yang sekarang udah nggak tahu sebenarnya organisasi itu buat apa. Proker ini nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan kita semua organisasi kan, anak organisasi. Ada satu proker deh. Tahu nggak kira-kira latar belakangnya itu apa? Ada proker itu. Dan tujuan utamanya itu apa? Goalsnya apa? Gue beli contoh satu proker dalam misalkan. Visitasi aja ke UKM. Latar belakangnya apa sih? Ada visitasi misalkan. Dan gue memaknainya sama anak-anak DLM. Ya kita butuh satu sarana buat mendekatkan diri ke UKM. Sebagai warga KBM Eva. Iya dong. Tujuan utamanya apa? Kita mendekatkan diri ke mereka. Kita punya hubungan yang baik. Makanya ketika gue visitasi, ya gue hadir. Ya kan? Gue hadir langsung dan gue ngobrol langsung. Tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan, ya biar tercapai tujuan-tujuan yang tadi. Dan gue tahu misalkan tujuan visitasi dalam misalkan aspirasi. Dan gue pengen dengar semua aspirasi yang ada. Jadi bukan pas kita datang cuma nanya-nanya doang. Kita datang misalkan ya gimana keluhannya. Tapi kita nggak peduli gitu sebenarnya. Iya dong. Kita nanya nih ke UKM gimana keluhannya dan lain sebagainya. Udah sampai situ doang. Ya udah checklist gitu visitasi. Itu kan berarti gue nggak tahu tujuannya apa. Berarti cuma ngerjain proker doang. Iya, ya? cuma ngerjain proker doang, cuma checklist doang. Nah itu kan sama aja bohong. Sama aja kalau misalkan, mohon maaf ya, misalkan gue orang Islam nih, sama aja kayak gue sholat nih, ya biar nuntasin kewajiban aja. Itu kan agak disayangkan. Iya dong. Ya walaupun gue nggak soleh banget ya. Cuma maksudnya, ya percuma dong. Iya dong. Maksudnya bakal lebih bermakna kalau kita tahu gitu. Misalkan gue sholat karena gue kangen sama Allah misalkan. Iya dong, lebih bermakna. Sama ketika misal gue visitasi, tujuan utamanya aspirasi harus tersampaikan kembali misalkan. Tujuan utamanya gue harus lebih dekat sama UKM. Yang gue checklist adalah tujuan-tujuan kayak gitu. Dan akhirnya gue nggak bingung menentukan langkahnya kayak gimana. Gue nggak bingung mekanisme prokernya kayak gimana. Gue nggak bingung harus ngapain di proker. Ini gimana ya? Kita lihat deh tahun lalu. Nggak perlu. Karena gue tahu tujuan awalnya itu gimana. Nah itu juga yang menyebabkan minatnya turun. Dan selain daripada itu yang tadi, yang lain menurut gue apresiasinya emang kurang. Apresiasi berarti. Iya, buat organisatoris yang ada di Eva ya. Iya dong, kita dapat apa? Yang buat pribadi ya. Misalnya ambil contoh gue, mungkin gue dapat soft skill. Mungkin gue public speakingnya yang dulu misalkan di awal DLM itu masih ngangong-ngangong misalkan, sekarang mungkin gue udah gampang gitu buat misalkan ngomong di publik segala macam. Tapi di luar dari itu apa? Karena yang gue korbankan juga banyak, misalkan contoh ya. Dan misalkan teman-teman organisasi yang lain juga sama. Orang yang misalkan dia jadi staff aja di UKM, kadang kepentok kelas. Ya kita nggak pungkiri lah. Kadang kepentok kelas. Sering banget kan. Atau misalkan kita uangnya kekuras buat organisasi. Dan lain sebagainya. Nah, kalau dikalkulasiin sebenarnya imbang nggak sih? Defisit atau profitnya? Iya. Nah itu dia. Nah makanya dua hal tadi yang menurut gue jadi faktor utama kenapa kemudian menurun, dan gue nggak heran sebenarnya. Itu sih menurut gue. Itu dua faktor ya, dari tujuan materialnya. Material nih bukan formil. Iya, formil aja materialnya kan yang tersirat nih. Iya. Dan yang kedua adalah apresiasi. Kayaknya penting banget sih.
Karena kita ngerasa kayaknya antara defisit profit kayaknya jauh ya. Profit jauh lah ya. Jauh lah. Defisit standar lah. Oke, gimana Rifkun? Oke, tadi kan udah panjang banget ya disampaikan sama kawan Jahit. Dan itu lebih apa ya, seorang organisatoris banget yang ada di kampus gitu kan, di EVA Unsud. Nah, gue sudut pandang sebagai KBM EVA ataupun sebagai staf pengkaderan gitu kan, yang dimana gue di LKS tuh ya mengkader gitu kan orang. Terkait minat untuk organisasi itu sama sih sebenarnya, udah turun jauh banget. Jauh banget. Udah bagi gua yang gua istilahnya sebagai mengkader gitu kan. Ayo dong, 2 tahun mengkader ya. Iya kan, 2 tahun mengkader itu sangat turun banget gitu kan, sangat susah juga. Mungkin ada beberapa faktor yang memang nggak bisa disebutkan, cuman kalau misalkan gua lihat tuh sekarang oriented dari mahasiswa, khususnya misalkan mahasiswa baru nih, itu lebih ke arah organisasi itu yang have fun gitu. Oh, yang bagi gua yang gua udah analisis nih, ini bocah-bocah gitu kan, mereka kenapa nih, khususnya gua belak-belakan aja ya, misalkan masuk LKS itu susah gitu kan, ternyata kalau gua lihat masuk ke organisasi yang lain yang have fun itu lebih banyak gitu kan. Itu salah satunya, jadi orientasinya itu udah beda, jadi kayak gue gak mau pusing-pusing nih masuk organisasi yang pusing gitu kan, gue pengen organisasi yang have fun gitu kan, yang buat diri gue. Itu salah satunya yang pernah gue alami dan gue udah teliti gitu kan di EVA ini gitu kan. Terus yang kedua tuh ini lebih memfokuskan akademik gitu kan, yang mungkin sebenarnya Ya MBKM. ya betul. MBKM. Itu sebenarnya tadi tuh sebut aja. Lama banget. tadi itu mau muter-muter dulu gitu kan, MBKM gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya MBKM tuh bagus nih, program bagus dari pemerintah, cuman sangat membuat apa sih kalau mematikan organisasi di lingkungan universitas ataupun di kampus gitu kan. Karena kita tahu sendiri nih di EVA Unsud sendiri tuh yang memilih organisasi sama MBKM lebih kebanyakan MBKM. Karena apa? Karena bisa menaikkan konversi IP. Dan sebenarnya itu sah-sah aja sih, maksudnya nggak salah juga orang maksudnya mau milih MBKM atau enggak. Cuman di sini nih harus ada formulasi nih dari fakultas sendiri nih, khususnya EVA Unsud. Selain adanya MBKM, kita juga ada formulasi nih buat organisatoris, misalkan kayak sistem poin, ataupun misalkan ada apa ya, kayak penggantian SKS, misalkan 1 periode 2 SKS ya, semoga aja ya, lumayan gitu kan. Karena gue lihat tuh, gue bandingin ya antar di kita nih sama universitas lain tuh, khususnya temen gue itu sangat tinggi banget apresiasinya dari fakultas gitu kan, ataupun dari universitas. Bahkan sampai kegiatan organisasi mereka, panitia ataupun kayak pengurus itu mendapatkan apresiasi ya, berupa support dari pemerintah kayak dari pemerintah lagi, dari fakultas gitu kan, berupa dispensasi akademik misalkan kayak SKS ataupun dapat beasiswa gitu kan, pemotongan UKT gitu kan. Terus juga ada dapat finansial gitu kan. Jadi mereka organisasi nih, mereka juga dapat benefit yang lain gitu kan, yang mungkin tadi kawan Jahit mungkin tadi singgung kan, kita surplus atau defisit. Nah kalau misalkan di fakultas lain tuh atau di univ lain tuh kayak dibayar gitu kan. Nah makanya sebenarnya kalau misalkan EVA Unsud sendiri tuh ya bisa tuh diterapkan hal-hal yang seperti itu yang emang baik gitu kan, karena kita berorganisasi itu ya bukan mengatasnamakan diri pribadi, tapi kita mengatasnamakan fakultas. Dan toh pun misalkan LKHS nih, kita pernah ikut lomba dan juara kan, itu mengatasnamakan fakultas gitu kan. Tapi ya memang apresiasinya itu sangat kurang. Jadi itu yang menurut pandangan kacamata saya itu kayak kurang turun nih ya, jadi minat bakatnya jadi turun itu tadi yang gue omongin, apresiasi. Betul. Apresiasi karena kalau kita hitung kayak MBKM, gue ngerasa lebih untung MBKM dibanding organisasi. Iya, tapi juga bukan hal yang salah ketika mahasiswa akhirnya milih MBKM. Realistis lah. Mungkin kita punya idealis kita gitu kan, buat organisasi bakal kayak gini A B C D. Tapi ya buat diri pribadi nih, ya MBKM ini memang sangat menjanjikan gitu. Di luar dari convert dan lain sebagainya, kita juga dapat pengalaman kerja. Siapa yang nggak mau? Iya benar. Iya kan? Iya, makanya relasi juga dapat langsung sama orang-orang yang udah kerja, kenceng kan. Makanya menurut gue nggak bisa disalahkan ketika misalkan mahasiswa memilih MBKM. Wajar menurut gue, sangat wajar. Ya gue pun mungkin kalau tahun ini kosong gak organisasi, ya gue MBKM juga. Iya dong. Iya dong. Nah, iya. Tapi juga tadi ketika misalkan organisasi ini dikasih apresiasi, jangan sampai apresiasinya ini terlalu berlebihan juga sebenarnya.
sampai akhirnya menyampingkan idealisme kita. Karena kalau misalkan ketua organisasi atau apa, kita misalkan dikasih duit lah atau apalah, konteksnya duit-duit yang halal ya, tolong jangan iya. Maksudnya kita dapat beasiswa, misalkan ketua BEM nih misalkan dapat beasiswa, pasti kan orang berlomba-lomba. Tapi jangan sampai itu menggeser tujuan kita yang pada awalnya bagus gitu. Jangan sampai cuma karena duit doang. Nah itu kan juga yang jadi rancu, problematik ya. Iya, ya at least seimbang lah. Kalau kita ambil MBKM dapat benefit A, kalau kita organisasi, kalau nggak dapat A, at least dapat B lah nilainya. Kalau nggak dapat apa-apa, ya kan buat apa ya? Iya, itu sih. Kayaknya ini korelasinya panjang ya. Sampai ke sekarang pun konkretnya masalah kita kan BMFA kita vakum ya sih tahun depan tepatnya gitu. Iya. Dari pandangan lu gimana nih kalau buat ya organisasi sekelas BEM ya di Fakultas Hukum terus kita vakum ya, sedikit aja lah kata-kata dari lu berdua. Oke. Dari gua dulu nih. Ada cita-cita, ada pesan nih buat sebenarnya dari gue ya apa ya menyikapi BEM mau vakum gitu kan ya, mungkin nggak tahu nih pasti vakum atau ya pasti vakum ya. Iya. Menurut saya sangat disayangkan sih, karena apa ya, sepengetahuan gue tuh BEM itu penyambung antara ini loh dekanat dan juga KBM-FA gitu kan. Ya mungkin ada DLM dan BEM juga mungkin sama-sama mengadvokasikan. Cuman kan di sini ada dua pemerkasa nih yang menyalurkan advokasi gitu kan, aspirasi, dan salah satunya tuh mati gitu kan. Ini sangat sayang banget gitu kan. Masalahnya kita di EVA sendiri nih kalau misalkan ada informasi akademik itu kalau misalkan kita personal face to face ke Bapendik itu sangat susah informasinya. Nah kalau misalkan ada BEM kan dilewati dari Adkesma itu sangat apa ya, enak banget kita kan dapat info misalkan ini kuliah liburnya tanggal sekian, walaupun kita bisa unduh kan, tapi kan ya tahu sendiri kita males kan unduh di SIA dan segala macam. Kalau misalkan ada ESMA kan kirim penyesuaian UKT dan sebagainya. Terus juga bagi gua BEM vakum nih ya kalau gua denger ya pengaruh gak sih sama akreditasi? Enggak ternyata. Oh enggak. Oh ya udah deh kalau misalkan enggak berpengaruh. Cuman ya itu sih yang disayangkan itu kalau misalkan vakum, kesejahteraan mahasiswanya itu kayak advokasi dan semuanya itu agak terhambat karena penyalurnya itu dari dua pemerkasa yang gua tadi bilang DLM BEM tuh salah satunya mati, ya susah gitu kan. Karena kalau misalkan kita ditumpuin sama DLM, ya mungkin nggak tahu juga ya DLM kuat apa enggak kalau misalkan menyampaikan aspirasi terus-terusan. Karena kan betul. Kalau misalkan kita tahu legislatif sama eksekutif kan beda kan kerjanya. Foksi ya. Legislatif yang mungkin tadi kayak produk undang-undangnya dan sebagainya, eksekutif pelaksananya kayak advokasi. Itu sih pandangan gue terhadap vakumnya BEM gitu kan. Sangat disayangkan sih. Dari seorang Zahid nih, gimana pandangan terkait dengan BEM ini? Kayaknya menarik. Sebenarnya gue tadi salah ngomong ya. Iya. Disclaimer. Iya, sebenarnya dari awal sih semua yang gue sampaikan itu teman-teman boleh nggak sepakat gitu, karena itu pandangan pribadi, opini dari gue gitu, dan nggak masalah kalau misalnya ada yang nggak setuju. Cuma yang jelas BEM dengan BEM vakum ini tamparan besar buat KBM-FA sebenarnya dan buat dekanat. Sebetulnya karena itu sebuah jabatan yang seharusnya mahasiswa itu ngeliat jabatan itu sebagai jabatan yang sangat prestisius kan. Presiden BEM dia punya kewenangan yang besar, tapi ternyata setelah dihitung tadi surplus atau defisit, ya itu tadi mungkin banyak yang merasa ya nggak surplus gitu kalau gue ngambil presiden BEM. Mending yang lain gitu gue ngambil, apalagi gue udah semester 6 misalkan tahun depan, terutama buat angkatan 20 ya yang seharusnya ngisi BEM. Gue pengen A, B, C, dan lain sebagainya. Ya makanya akhirnya kosong jabatan BEM itu. Tamparan buat kita semua lah. Kalau misalkan, ya ini kan nanti juga ketika vakum kita bakal ngerasain. Apakah nantinya itu masih berjalan dengan semestinya gitu fakultas. Apakah nanti banyak yang ngerasa kehilangan dan lain sebagainya. Banyak yang ngerasa akhirnya lebih ribet lah. Ya itu balik lagi lah ke akibat dari kosongnya BEM ini. Yang jelas gue juga sangat menyayangkan. Sama dengan Rizky, gue sangat menyayangkan BEM ini harus kosong gitu, dan itu kan setelah melalui prosedur juga, dan memang tidak ada yang mau lagi gitu buat ngisi jabatan presiden BEM, dan mau nggak mau kan akhirnya keputusan itu diambil. Nah ini juga harusnya nantinya ketika memang BEM ini kosong, gue selalu yakin kalau dinamika dari organisasi di fakultas maupun di universitas itu sejalan dengan realitanya kayak gimana. Nah ketika ini kosong, ya memang realitanya sekarang
nggak banyak orang yang mau jadi presiden, atau bahkan nggak ada, gue bisa bilang. Mungkin ada tapi ya malas gerak gitu kan. Yang mau doang ada, cuma yang akhirnya beneran itu yang nggak ada kan. Kita buktinya kan kayak gitu sekarang. Makanya surutnya minat buat akhirnya jadi presiden ya nantinya juga berpengaruh ke banyak hal, dan itu juga gue rasa bukan hal yang bagus buat KBM Eva. Tentu banyak negatifnya, tapi juga kita selalu bisa ngambil sisi positif lah dari banyaknya hal yang terjadi, termasuk BEM Fakum. Kita bisa ngambil positif, misalkan ya ini kan berarti mahasiswa nggak ada punya kesadaran dong buat ngisi jabatan itu. Iya dong. Iya. Mahasiswa nggak ada yang punya kesadaran kalau ini sepenting itu buat akhirnya dikosongkan. Ya nantinya kan berdampak banyak di tahun depan. Nah kalau tahun depan ternyata orang pada resah lagi, ya nanti juga pasti ada lagi. Ada lagi ya. Pasti ada lagi. Karena itu juga sejalan sama dinamika organisasinya. Kalau organisasi yang ada di EVA semuanya tahun depan merasa kesulitan, ya akhirnya nanti juga muncul lagi. Dan gue harap munculnya BEM nanti di tahun-tahun depan mungkin, kan kita nggak tahu vakumnya sampai kapan. Karena di keputusan tertulis ya tidak ditentukan, tergantung nanti kondisinya kayak gimana. Kalau memang udah hidup lagi, gue harap juga itu juga dengan sejalan ya dengan semangat mahasiswa buat ikut organisasi lagi dan berproses di organisasi. Itu sih kalau dari gue. Kita udah mulai nih. Kita udah di titik atas nggak sih ini pembahasannya terkait dengan mahasiswa dan organisasi gitu kan. Klimaks ya. Udah mulai klimaks nih. Langsung aja deh ke poin terakhir gitu kan. Mungkin ini ada beberapa hal kayak pesan-pesan yang mau disampaikan lah. Kalau misalkan solusi mungkin tadi ada sistem poin, terus ada sistem apresiasinya ditingkatin gitu. Pesan aja lah untuk mungkin ada 2 pesan ya. Ada ke BMFA ataupun ke dekanat kan. Dekanat nih. Apa pesan kalian nih yang ingin disampaikan gitu? Semoga aja nyampe nih ya gitu kan. Iya, nyampe lah harusnya. Nyampe lah. Ya. Semoga didengerin lah podcast ini. Iya, semoga. Iya, Gimana ya? Ya, ini harusnya dari ketua DLM dulu guys. Enggak. Rizky dulu. Oke. Bisa bisa langsung dua-duanya Ki. Satu dulu ya. Satu dulu. Ini pesan berarti ya buat KBM Eva, satu buat Dekanat, satu ya gitu. Sebenarnya pesan buat KBM Eva ataupun yang mahasiswa di luar sana yang mungkin mendengarkan podcast ini terkait ya mungkin tadi bahasan kita kayak rendahnya minat mahasiswa, terus pentingnya organisasi gitu kan bagi mahasiswa sendiri. Pesan gue sih sebenarnya lu di kampus tolonglah gitu kan, lu jangan sampai tidak apa ya namanya tuh apa Mengayomi. bukan mengayomi itu bukan mengayomi kan yang lain itu aparat yang lain, tidak mewarnai dinamika perkampusan gitu kan. Karena kalau misalkan kita cuman kuliah pulang itu kerasanya pas kita udah mau kerja gitu kan. Misalkan kayak relasi yang tadi mungkin yang paling yang gue bahas paling gede gitu kan, relasi. Karena kan kalau misalkan kita masuk organisasi ini ya relasi pasti ada lah. Misalkan ini kenalan di sini pasti ada lah gitu kan. Jadi balik lagi pesannya, tolong warnai gitu kan kehidupan kampus tuh, jangan sampai ya cuman belajar tok gitu kan. Kalau kata orang Banyumas, jangan tok belajar doang gitu kan. Warnai gitu kan dinamika perkampusan gitu kan. Mau itu lu masuk bidang akademik, non akademik, tolonglah. Karena dengan lu masuk sana dengan lu menyalurkan minat bakat, toh itu menjadi prestasi bagi lu sendiri. Misalkan dapat juara apalah, nanti mengharumkan nama fakultas. Itu sih buat KBM Eva. Terus yang buat dekanat ya mungkin agak sensitif juga ya kalau buat dekanat ya. Oh enggak ya. Terbuka ya demokrasi ya. Dekanat Eva sangat terbuka. Iya. Gua nih selaku KBM Eva ya gitu kan. Gua pengen sih kayak dekanat Eva itu lebih kedepannya mendengarkan aspirasi mahasiswanya gitu. Jangan sampai Ini mendengarkan aja atau langsung mengaplikasikan yang lu sebutin, saran-saran KBM Pak? Kan beda nih mendengarkan sama eksekusi. Oh iya. Menurut gue tuh langsung ini aja, eksekusi gitu kan. Dari dekanat jangan sampai, kan kita mungkin tahu ya public hearing dan sebagainya. Kalau misalkan cuman mendengarkan ya basilah gitu kan. Kalau misalkan kasarnya dari dekanat tolonglah eksekusi, action gitu kan. Kalau misalkan kita curah keluhan mahasiswa, Pak ini Pak minat bakat mahasiswa ke organisasi kurang, masa kita ngerengek kayak gitu. Maksudnya kita pengen langsung ada action nih. Kalau misalkan mahasiswa misalkan butuh apresiasi misalkan tentang A, B, C misalkan sistem poin dan sebagainya, itu langsung lah digencarkan. Karena lu mau mati gitu kan organisasi di kampus gitu kan lu mau mati gitu kan, apa ntar pasti malu sendiri kan gitu pas ditanya organisasi di fakultasnya apa, misalkan ditanya ke
dosen gitu kan. Nggak ada, pada mati kan, itu malu sendiri dari pihak dekanat gitu kan. Terus juga soal-soal yang lain kayak hak-hak dari organisasi gitu kan, yang mungkin gua tahu gitu kan, di peraturan rektor kan banyak banget tuh hak-hak. Nah itu tolong dilihatlah peraturan rektornya juga, bukan peraturan dekan terkait hak organisasi kan. Jadi action aja lah intinya dari dekanat, jangan sampai ya tutup telinga gitu kan, mementingkan ya akademik gitu kan, belajar itu sih. Berarti ini poinnya adalah apresiasi nggak sih? Iya sih, balik lagi sih paling besar sih menurut gua ya, karena lu udah satu periode pengurusan, capek-capek proker, gak ada apresiasi mungkin dari dekanat, itu sia-sia lah gitu kan. Apresiasinya ditingkatin lagi. Iya. Intinya. Gimana? Mungkin berbeda nih dari kawan Jahit, sudut pandang organisatoris pasti beda. Kita kan sama-sama organisatoris. Ya kalau dari gue buat mahasiswa di luar sana yang mungkin mendengarkan, jangan pernah kita bertanya ke kampus ketika kita masuk, misalkan ke Unsud, Eva Unsud secara spesifik ya, jangan pernah nanya apa yang kira-kira kampus bisa kasih buat kita. Tapi coba tanya apa yang kita bisa kasih selaku mahasiswa buat Eva Unsud. Buat Eva Unsud kelas. Karena kalau mentalnya kayak gitu, sampai kapanpun ya Eva Unsud gini-gini aja. Karena kalau kita punya mental, ya lo kampus gini-gini doang, Eva Unsud gini-gini doang, gak ngasih banyak. Yang lu kasih apa buat Eva? Kalau itu udah kejawab, gue yakin gak ada pertanyaan kampus itu gak ngasih apa-apa gitu buat mahasiswa. Kampus pun pasti mengakomodir apa yang kita inginkan gitu kan. Walaupun gak bisa semua. Makanya itu yang pertama buat semua mahasiswa lah, organisatoris atau bukan sama aja. Apa yang bisa kita kasih ke fakultas selama kita di Eva Unsud. Dan gua mungkin kawan Rizky juga dan lu juga Bill selaku organisator, saya kita mungkin kan sebagai organisator kan di sini. Kita bukan mengabdi, cuma apa yang kita kasih buat kampus itu dengan kita menjalankan proker. Kita kalau gua misalkan gua ngewujudin DLM yang kayak A, B, C, D dan lain sebagainya, dan lu dan semua mahasiswa pun adalah di tempat lain, entah itu yang lomba dan lain sebagainya. Cuma yang paling penting itu mental itu yang harus kita punya. Mental kalau kita tuh harus ngasih sesuatu buat kampus, bukan kampus yang nyuapin kita. Karena kalau kayak gitu sampai kapanpun sama aja. Nah itu yang pertama. Yang kedua buat seluruh organisatoris juga, tolong lebih ditingkatkan lagi kesadarannya. Ketika kita jadi organisator, ketika kita misalkan punya jabatan, entah itu dan jabatan itu menurut gua cuma struktural aja, ketua dan lain sebagainya sampai bawah gitu. Ya itu strukturalnya memang kayak gitu. Ketua yang paling atas ke bawah, ya yang paling atas pasti bebannya lebih besar kan. Itu aja sampai ke bawah, tanggung jawabnya lebih besar dan lain sebagainya. Cuma secara tanggung jawab ya sebenarnya sama. Dan gua ngerasa kesadaran tanggung jawab hampir di tiap organisasi itu cenderung lebih rendah dibandingkan yang orang-orang yang emang bertanggung jawab gitu, berdedikasi buat organisasi. Itu kebanyakan yang rendahnya gitu, kebanyakan yang ngerasa ya udahlah ya lagi ini doang, ya udahlah ya lagi itu doang. Makanya itu yang disayangkan ya, kalau kita semua kayak gitu selaku orang yang ada di organisasi sendiri gitu, ya kita nggak mungkin bisa narik orang-orang yang nggak tertarik di organisasi. Menurut gua nggak mungkin. Dan juga kita juga harus tunjukin pribadi yang memang mencerminkan orang yang berorganisasi. Karena ketika misalkan di organisasi kita prestasinya banyak nih, kita jadi ketua A, B, C, D, tapi di akademik misalkan hancur banget, ya menurut gue itu juga nggak sejalan. Karena tujuan kita kuliah pertama ya belajar. Itu tujuan paling utama gitu. Kalau misalkan ya karena gue organisasi akhirnya gue nggak bisa ini nih, akhirnya IP gue segini dan lain sebagainya, menurut gue nggak masuk akal. Itu tetap tanggung jawab lu gitu pribadi. Gue nggak bilang kalau gue udah maksimal di akademik gitu, tapi seberjalannya gue selalu memaksimalkan akademik gue gimana pun yang terjadi. Ya walaupun kadang karena gue ketua ya, mau nggak mau kadang akademik itu dikesampingkan di beberapa hal. Tapi bukan berarti gue menyepelekan, nggak boleh menyepelekan akademik. Kalau orang yang berorganisasi mindsetnya adalah ya udah kita udah organisasi, nggak usah terlalu inilah di akademik, misalnya ya orang gue organisasi gara-gara gue pengalamannya banyak segala macam. Gak heran kalau orang yang nggak berorganisasi makin nggak mau. Oh iya. Karena mereka ngerasa ngapain nih IP gue jadi jelek segala macam. Tapi kalau kita mencerminkan sebaliknya, kita orang organisasi, kita terkonsep misalkan. Kalau tadi Rizky bilang kita lebih matang dan lain sebagainya, ya tunjukkan di akademik kalau kayak gitu. Tunjukkan kalau kita juga bisa bersaing di akademik dengan teman-teman yang lain juga. Kalau nggak bisa ya mending jangan gitu. Dan kalau nggak bisa bersaing dengan yang emang non organisator gitu, ya at least kita nggak yang menyepelekan, nggak boleh menurut gua.
Dua hal itu yang menurut gue penting buat teman-teman mahasiswa. Yang ketiga buat dekanat berarti ya. Iya, Itu 2 poin. Kalau buat dekanat sama sih, apresiasi sebenarnya. Yang paling gue tekankan, tolong apresiasinya ditingkatkan. Gua sebagai ketua DLM, gue bisa bilang dekanat memang mengapresiasi, tapi menurut gue belum cukup apresiasi yang diberikan. Ambillah contoh, kadang kita aja sering terkendala masalah proker kita sendiri dan urusannya sama dekanat. Entah itu dana dan lain sebagainya. Oke lah, misalkan dana emang kita nggak bisa banyak-banyak gitu dari dekanat, tapi at least lancar lah. Iya dong. Iya. Udah dananya misalkan nggak banyak, terbatas, tapi buat pengambilan dananya pun ribetnya minta ampun. Yang itu kan orang makin kesulitan buat organisasi. Buat kita ngehandle organisasi aja udah susah, apalagi harus diberatkan dengan misalkan dana nggak turun-turun dan lain sebagainya. Tapi itu juga balik lagi ke pernyataan gue yang pertama. Kalau misalkan jangan cuma ngeluh sebagai mahasiswa, kita juga harus bergerak. Nah makanya kenapa ada masalah di organisasi misalkan, atau ada masalah dekanat kayak gini, coba kita cari penyelesaiannya kayak gimana, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Dan kalau semua usaha itu udah dilakukan dan tetap nggak berhasil, ya udah itu bukan salah kita. Tapi kalau kita diem doang, ngeblame dekanat keuangannya lama, misalkan ngambil duit lama segala macam, ya sampai kapanpun bakal tetap kayak gitu. Kita harus gerak juga, kita harus gimana caranya ini terselesaikan. Kita dari mahasiswa untuk mahasiswa lagi kan. Tapi ya itu untuk mahasiswa. Iya, dari mahasiswa untuk mahasiswa lagi. Tapi itu yang jadi masalah ketika tadi juga BEM vakum kan. Ya semoga ini jadi tamparan buat kita bersama gitu. Nggak cuma BEM doang, tapi semua KBM Eva. Semoga nanti BEM bisa hidup lagi dengan yang sejatinya juga hidup gitu. Nggak cuma ada. Itu aja sih paling dari gua. Oke. Thank you nih ya. Berarti udah disampaikan semua ya dari kawan Rizky dan juga kawan Zahid nih. Gue akhir kata kayaknya makasih banyak ya buat kalian udah hadir di podcast kali ini jadi narasumber gitu kan. Juga, Bill. Karena kan kita bahasannya lumayan penting sih menurut gue gitu kan untuk organisasi, karena ini lingkupnya dari fakultas dulu ya. Kalau misalkan yang luar itu kan tadi yang bisa keluar itu sedikit, yang idealis sih. Idealisnya itu sedikit. Walaupun itu ada kemewahan dari mahasiswa sendiri. Di akhir ya pastinya kita berharap ada apresiasi lebih ke depannya. Terus kita juga harus berpikir lebih luas lagi, bukan hanya kita yang butuh, tetapi juga kita juga harus ada ngeluarin sesuatu untuk kampus gitu. Dan yang kedua adalah semoga memang BEM Eva kedepannya bisa hidup dengan hidup ya, bukan sekadar hidup tapi beneran hidup dengan sejatinya bagaimana BEM itu berlaku gitu. Sekian aja untuk podcast kali ini. Saksikan podcast lainnya di LKS, yakni Podcast Disclosure. Sampai jumpa di lain waktu dan salam ilmiah. Salam Ilmiah.